Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Halimatul Faradila dengan NIM 2103317. Yang kedua adalah Safitri dengan NIM 2103308. Yang ketiga Gus Firman dengan NIM 2103315. Dan yang keempat Mauliditia Regita Cahyani dengan NIM 2103322. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai radiasi benda hitam. Untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam diartikan sebagai suatu benda yang menyerap semua radiasi elektromagnetik atau cahaya yang mengenainya. Untuk tetap dalam kesetimbangan termal, maka benda tersebut harus memancarkan radiasi pada tingkat yang sama seperti saat ia menyerapnya. Sehingga benda hitam disebut juga sebagai pemancar radiasi terbaik. Dikatakan benda hitam karena sinar yang mengenai lubang tidak keluar lagi, dan dikatakan radiasi benda hitam karena pada waktu benda berongga dipanaskan, misalnya pada suhu T, maka melalui lubang akan dipancarkan radiasi. Benda hitam akan menyerap cahaya sekitarnya jika suhunya lebih rendah daripada suhu sekitarnya, dan akan memancarkan cahaya ke sekitarnya jika suhunya lebih tinggi daripada suhu sekitarnya. Perhatikan grafik di atas. Seiring temperatur turun, puncak kurva radiasi benda hitam akan turun juga intensitasnya dengan panjang gelombang naik. Grafik radiasi benda hitam juga dibandingkan dengan mode klasik, Rayleigh, dan Jeans. Untuk mencari daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total digunakan rumus I sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4. Keterangan E sigma sama dengan tetapan Stefan Boltzmann yang memiliki tetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt M pangkat min 2 K pangkat min 4, dan I sama dengan intensitas radiasi elektromagnetik atau daya total persatuan luas dengan satuan W per M pangkat 2. Untuk memperlakukan pada semua benda termasuk benda hitam, maka dapat dirumuskan P sama dengan Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4 watt. Dengan keterangan E dinamakan emisivitas atau ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan benda hitam. Harga E antara 0 dan 1. P sama dengan daya kalor radiasi yang dipancarkan benda. Q sama dengan energi radiasi kalor yang dipancarkan benda. T sama dengan selang waktu. E sama dengan emisivitas harganya antara 0 dan 1, dan sigma memiliki tetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8 WM pangkat min 2 K pangkat min 4. Yang menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam yang ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut dari benda hitam tersebut. Pemancaran jumlah energi per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam tersebut dapat dinyatakan dalam rumus RT sama dengan sigma T pangkat 4, dengan T merupakan suhu benda dalam derajat Kelvin dan sigma dinamakan dengan tetapan Boltzmann yang nilainya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat derajat Kelvin. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Untuk sebuah benda hitam, berlaku hubungan antara panjang gelombang atau lambda maksimal dengan suhu T yang dinyatakan oleh Wien dalam rumus lambda maksimal sama dengan C per T, atau C sama dengan lambda maksimal dikali T, dengan T merupakan suhu mutlak dari benda dan C merupakan ketetapan Wien yang nilainya 2,90 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Dari rumus tersebut didapatkan keterangan bahwa lambda maksimal merupakan panjang gelombangnya sesuai dengan radiasi energi maksimum, T merupakan temperatur termodinamik, dan C merupakan ketetapan pergeseran Wien yang nilainya 2,90 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Dari ketiganya didapatkan hubungan yang disebut dengan hukum pergeseran Wien yang dinyatakan oleh Wilhelm Wien. Di sini dapat dilihat grafik dari pergeseran Wien
Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa suhu T1 lebih besar daripada T2 dan panjang gelombang lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Yang artinya ketika suhu benda hitam meningkat, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum atau lambda maksimum akan bergeser kepada panjang gelombang yang lebih pendek. Karena Wien telah menjelaskan bahwa panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum akan berpindah kepada panjang gelombang yang lebih pendek, dengan kata lain memiliki frekuensi yang besar pada benda yang bersuhu tinggi, dan juga sebaliknya intensitas minimum akan bergeser kepada panjang gelombang yang lebih besar dengan frekuensi yang kecil pada benda yang bersuhu rendah. Teori kuantum Max Planck pada tahun 1900 menyatakan bahwa dengan membuat suatu modifikasi khusus dalam perhitungan klasik di dalam menjabarkan fungsi P lambda T yang sesuai dengan data percobaan pada seluruh panjang gelombang, Planck membuat hipotesa sebagai berikut. A. Osilator harmonik pada permukaan benda hitam sempurna hanya dapat memiliki energi tertentu. Energi osilator itu memiliki hanya diskrit yang memenuhi hubungan epsilon sama dengan NHV. Keterangan V sama dengan frekuensi osilasi. H suatu tetapan universal. N bilangan sejati 0123. B. Penyebaran energi di osilator meliputi seluruh osilasi yang ada menganut distribusi Boltzmann sebagai berikut. P EDE sama dengan 1 per KBT X E per KBT. PEDE menggambarkan kebolehjadian bahwa suatu osilator memiliki energi antara epsilon dan epsilon ditambah epsilon theta. KB adalah tetapan Boltzmann. T suhu mutlak benda hitam sempurna. C. Apabila suatu osilator pada awalnya berada pada tingkatan energi E1 dan kemudian pergi ke tingkatan E2 yang lebih rendah, maka dalam proses isolator akan kehilangan energi sebesar delta epsilon sama dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 sama dengan H kali V. Kehilangan energi dipancarkan sebagai radiasi tergenang benda hitam sempurna. Hukum radiasi Planck menunjukkan distribusi penyebaran energi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Hukum ini memperkenalkan gagasan baru dalam ilmu fisika, yaitu bahwa energi merupakan suatu besaran yang dipancarkan oleh sebuah benda dalam bentuk paket-paket kecil terputus-putus, bukan dalam bentuk pancaran molar. Paket-paket kecil ini disebut kuanta, dan hukum ini kemudian menjadi dasar teori kuantum. Anggapan Planck mengenai sifat dasar dari getaran atom-atom dalam dinding rongga benda hitam sebagai berikut. Satu, getaran molekul-molekul yang memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik hanya dalam memiliki satuan diskret dari energi En. Molekul-molekul menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya yang disebut kuantum atau foton. Molekul-molekul dalam menyerap energi dengan melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. 3. Gelombang elektromagnetik merupakan gas foton yang memenuhi statik base Einstein sebagai spin foton sama dengan 1. Dari gambar di atas, warna
membahas radiasi benda hitam tergantung dari suhu benda hitam. Lokus warnanya ditunjukkan di sini di CIE 1931 XY Spy dikenal dengan lokus Planck. Prinsip radiasi benda hitam dalam kehidupan. Prinsip radiasi benda hitam banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah efek rumah kaca. Secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi, sebagian akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi disebut gas rumah kaca, sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca atau ERK karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus keluar kaca sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Baiklah, ini adalah salah satu contoh soal dari radiasi benda hitam, yaitu intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 W dikali M pangkat min 2. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule per sekon, C sama dengan 3 dikali 108 pangkat 8 meter per sekon. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan jawabannya, kita ketahui terlebih dahulu I sama dengan 66,3 W per M pangkat min 2, lambda sama dengan 600 nm sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 M, H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kita tanya adalah N per A dikali T. Baiklah, ini penyelesaian dari soal tersebut. Yang A terlebih dahulu kita hitung F. F sama dengan V per lambda sama dengan C per lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon per 6 dikali 10 pangkat min 7 M. Sehingga dapat kita ketahui jawaban dari F sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 15 Hz. Yang B menghitung N per A dikali T. I sama dengan P per A sama dengan E per A dikali T sama dengan N dikali H dikali F per A dikali T. N per A dikali T sama dengan I per H kali F sama dengan 66,3 W per M kuadrat dibagi 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon dikali 0,5 dikali 10 pangkat 15 Hz. Nah, selanjutnya adalah hasil dari N per A dikali T sama dengan 2 dikali 10 pangkat 20 foton. Itulah sekian presentasi dari materi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.